Selanjutnya yaitu cermin lengkung. Jadi cermin lengkung ini dibagi menjadi dua, yaitu cermin cekung dan cermin cembung. Nah, pada kali ini kita akan membahas cermin cembung. Jadi, cermin cembung atau cermin divergen bersifat menyebarkan cahaya. Cermin cembung merupakan cermin lengkung yang sisi depannya melengkung keluar. Karena pusat lengkung terletak di belakang cermin, maka titik fokus pada cermin juga di belakang sehingga bernilai negatif. Sifat bayangan dari cermin cembung sendiri yaitu maya, tegak, dan diperkecil. Selanjutnya, menggambarkan proses pembentukan bayangan pada cermin cembung. Jadi, diletakkan benda di depan cermin cembung, kemudian sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Kemudian sinar datang seolah-olah menuju titik fokus F akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar datang seolah-olah menuju titik pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan seolah-olah sinar datang dari titik tersebut. Cermin cekung bersifat konvergen, yaitu mengumpulkan atau memfokuskan sinar-sinar. Jadi cermin cekung merupakan cermin yang sisi depannya melengkung ke dalam. Selanjutnya, proses pembentukan bayangan pada cermin cekung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama direfleksikan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus direfleksikan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melalui pusat kelengkungan cermin direfleksikan kembali sepanjang lintasan semula. Selanjutnya yaitu untuk mengetahui sifat bayangan benda berdasarkan ruang tempat bendanya, yaitu ruang 1 berada pada cermin dan titik fokus. Ruang 2, ruang antara titik pusat dengan titik fokus. Ruang 3, ruang antara titik pusat M sampai jauh tidak terhingga. Dan ruang 4, ruang di belakang cermin. Jadi ketentuannya jumlah ruang benda ditambah ruang tempat bayangan sama dengan 5. Contohnya jika benda berada di ruang 1, bayangan berada di ruang 4, maka sifat bayangannya maya, tegak, diperbesar. Contoh lagi, jika benda berada di ruang 2, maka bayangan berada di ruang 3, jadi sifatnya nyata, terbalik, dan diperbesar. Selanjutnya yaitu pembiasan cahaya. Jadi pembiasan cahaya merupakan peristiwa perubahan kelajuan cahaya karena mengalami perubahan medium. Hukum pembiasan cahaya yaitu hukum Snellius 2. Jika sinar datang dari medium kurang rapat ke medium lebih rapat, maka sinar dibelokkan atau dibiaskan mendekati garis normal. Dan jika sinar datang dari medium lebih rapat ke medium kurang rapat, maka sinar dibelokkan atau dibiaskan menjauhi garis normal. Selanjutnya yaitu proses pembentukan bayangan pada lensa cekung. Jadi sinar datang sumbu sejajar dibiaskan seolah-olah dari fokus kedua. Kemudian sinar datang menuju pusat lensa akan ditransmisikan tanpa pembiasan. Yang ketiga, sinar datang menuju titik fokus pertama akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Selanjutnya, proses pembentukan bayangan pada lensa cembung. Jadi, yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus kedua. Yang kedua, sinar datang menuju pusat lensa akan ditransmisikan tanpa pembiasan. Yang ketiga, sinar datang melalui titik fokus pertama akan dibiaskan sejajar sumbu utama.